Kita lanjutkan asas-asas hukum pidana formil yang merupakan lex spesialis tentang penanganan tindak pidana korupsi. Yang berikutnya adalah pemberlakuan sistem pembalikan beban pembuktian atau reversal burden of proof principle. Seringkali orang menyebut dengan istilah pembuktian terbalik. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah pembalikan beban pembuktian. Karena yang dibalik itu adalah beban pembuktiannya. Yang mestinya ada pada jaksa penuntut umum berada pada terdakwa. Kalau pembuktian terbalik itu seolah-olah yang dibalik adalah pembuktiannya. Padahal bukan pembuktiannya yang dibalik, tetapi yang dibalik adalah beban pembuktiannya. Ini merupakan terjemahan dari reversal burden of proof atau yang kemudian disebut sebagai pembalikan beban pembuktian. Dalam hukum pembuktian, penuntut umumlah yang dibebani untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ini sebagai konsekuensi dari dianutnya asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa ini tetap harus dianggap tidak bersalah. Karena dianggap tidak bersalah, maka terdakwa ini tidak dibebani untuk membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Karena sejak awal asumsinya terdakwa itu tidak bersalah. Oleh karenanya maka penuntut umumlah yang dibebani untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum, di mana terdakwa tidak dapat dipersalahkan hanya karena tidak dapat membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Ketika terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau menganggap terdakwa bersalah. Karena sejak awal memang asumsinya terdakwa itu dianggap tidak bersalah. Karena terdakwa itu baru bisa dianggap bersalah manakala sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tidak bersalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan terdakwa. Karena dia dianggap tidak bersalah, maka dia tidak dibebani untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Siapa yang menuntut, maka dialah yang dibebani untuk membuktikan penuntutannya. Yang menuntut adalah jaksa penuntut umum, maka secara logika jaksa penuntut umumlah yang dibebani untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ya, asas praduga tidak bersalah ini kan berarti stressingnya, titik tekannya pada perlindungan terhadap kepentingan terdakwa. Karena tidak boleh dia sejak awal dianggap sebagai orang yang bersalah, sehingga dia dibebani untuk membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Ya, sistem ini pada mulanya dikenal di negara-negara dengan rumpun Anglo-Saxon. Jadi sistem pembalikan beban pembuktian ini mulanya dikenal di negara-negara dengan rumpun Anglo-Saxon, tetapi diterapkan secara terbatas, yaitu pada kasus-kasus tertentu saja, khususnya suap dan gratifikasi. Untuk bribery dan gratification, di negara-negara dengan rumpun Anglo-Saxon diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Kenapa diperuntukkan bagi bribery dan gratification? Pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan dari hukum pembuktian karena terdakwa dibebani untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kalau terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia dianggap bersalah, dengan demikian pembalikan beban pembuktian menganut asas praduga tidak bersalah, praduga bersalah atau presumption of guilt. Kenapa di negara-negara Anglo-Saxon pembalikan beban pembuktian diterapkan untuk kasus suap dan gratifikasi? Karena yang namanya suap menyuap dan gratifikasi itu biasanya dilakukan secara tertutup, yang di situ hanya ada pihak penyuap dan yang disuap. Ada pihak pemberi gratifikasi dan penerima gratifikasi. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi
suap menyuap dilakukan di muka publik. Namanya suap menyuap itu dilakukan di ruang yang tertutup. Karena itulah pembuktiannya menjadi tidak mudah bahwa telah terjadi suap menyuap. Dari sisi saksi saja sulit untuk mendapatkan 2 orang. Belum lagi untuk alat-alat bukti yang lain itu sulit untuk ditemukan dalam kasus bribery. Karena itulah untuk mempermudah pengungkapan kasus suap atau bribery dan gratifikasi, maka diberlakukan pembalikan beban pembuktian. Pihak terdakwalah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pihak terdakwalah yang dibebani untuk membuktikan bahwa harta benda yang dia miliki itu bukan berasal dari suap menyuap atau bribery. Ya, pembalikan beban pembuktian ini berarti menyimpang dari hukum pembuktian. Karena mestinya yang dibebani untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah adalah jaksa penuntut umum. Tetapi dengan sistem ini, terdakwa juga dibebani untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ya, kalau terdakwa tidak dapat membuktikan, ya dia dianggap bersalah. Oleh karenanya maka sistem pembalikan beban pembuktian ini tidak menganut asas presumption of innocence, tidak menganut asas praduga tidak bersalah, tapi sebaliknya menganut asas praduga bersalah atau presumption of guilt. Artinya terdakwa sejak awal sudah dianggap bersalah. Itulah sebabnya dia dibebani untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jika asas praduga tidak bersalah ditujukan untuk kepentingan terdakwa, maka asas praduga bersalah ditujukan untuk kepentingan umum. Asas presumption of innocence tadi tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap terdakwa. Agar apa? Agar terdakwa ini tidak dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Sementara asas praduga bersalah, kenapa diterapkan? Karena ditujukan untuk kepentingan umum. Untuk membongkar kejahatan yang pembuktiannya itu sulit, seperti bribery and gratification. Yang dilakukan di ruang tertutup sehingga pembuktiannya tidak mudah. Untuk membongkar kasus suap dan gratifikasi itulah maka diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian yang menganut asas praduga bersalah. Terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Karena tujuannya untuk membongkar kejahatan, berarti ditujukan untuk kepentingan umum karena kejahatan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan adanya kejahatan akan mengakibatkan ketentraman serta ketertiban di dalam masyarakat terganggu. Nah, memang ada pro dan kontra terkait dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian. Apa alasan yang menentang pemberlakuan sistem pembalikan beban pembuktian? Yang pertama, bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya yang menyangkut perlindungan terhadap terdakwa. Terdakwa memiliki hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya sesuai dengan asas non-self-incrimination. Nggak boleh terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Dalam bahasa yang lain disebut dengan the right to remain silent. Terdakwa punya hak untuk diam, tidak mengakui perbuatannya. Itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Maka ketika terdakwa memberikan keterangan di muka pengadilan, terdakwa dalam memberikan keterangan itu tidak berada di bawah sumpah. Karena memang hak terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya. Sehingga kalau terdakwa menyampaikan keterangan yang tidak benar, maka terdakwa itu tidak dikenakan pasal sumpah palsu. Berbeda dengan saksi yang dalam memberikan keterangan itu menyampaikannya di bawah sumpah. Sehingga kalau saksi itu memberikan keterangan yang tidak benar, maka saksi itu bisa dikenakan pasal sumpah palsu.
Ya, dengan membebankan pembuktian kepada terdakwa, berarti ini bertentangan dengan non-self-incrimination. Terdakwa berhak untuk tidak mengakui perbuatannya. Loh, ini malah dibebani untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sehingga bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang kedua, logikanya siapa yang menuntut, maka dia yang harus membuktikan. Dalam perkara pidana, yang menuntut adalah jaksa penuntut umum. Karena dia yang menuntut, maka mestinya dia yang dibebani untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Bukan sebaliknya, yang menuntut orang lain, yang dibebani adalah terdakwa. Adapun alasan pihak yang pro atau yang mendukung penerapan sistem pembalikan beban pembuktian, karena sistem ini lebih mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan umum, yaitu membongkar kejahatan khususnya yang sulit pembuktiannya, mengorbankan sebagian hak dari terdakwa untuk membongkar kejahatan, di mana untuk membongkar kejahatan itu berarti yang diprioritaskan adalah kepentingan umum. Karena kejahatan itu melanggar kepentingan umum, maka membongkar kejahatan itu berarti orientasinya adalah perlindungan terhadap kepentingan umum. Mengorbankan sedikit kepentingan terdakwa demi untuk kepentingan umum. Maka diterapkanlah sistem pembalikan beban pembuktian, khususnya untuk yang sulit untuk dibuktikan. Misalnya gratifikasi dan bribery yang tadi saya contohkan. Ini pro dan kontra terkait dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian. Ya, dari pro dan kontra tersebut, kemudian bisa diambil jalan tengah. Jalan tengahnya, asas praduga tidak bersalah tetap menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum pidana. Ini karena menyangkut hak terdakwa untuk tidak dianggap salah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah. Juga terkait dengan hak terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya, non-self-incrimination. Tetapi pembalikan beban pembuktian bukan berarti tidak dapat diterapkan. Bisa diterapkan namun tidak untuk semua kejahatan, melainkan untuk kejahatan tertentu saja yang memang sulit pembuktiannya, seperti suap dan gratifikasi. Karena orientasinya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, untuk membongkar terjadinya kejahatan. Tapi tidak semua kejahatan memerlukan adanya pembalikan beban pembuktian. Oleh karenanya maka hanya untuk kejahatan tertentu saja yang memang sulit pembuktiannya yang dapat diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Nah, seperti suap gratifikasi, kalau tidak ada pembalikan beban pembuktian, itu amatlah sulit untuk membuktikan bahwa suap dan gratifikasi itu telah terjadi. Ya, penerapan pembalikan beban pembuktian yang secara limitatif berarti memperhatikan dua perlindungan sekaligus, yaitu perlindungan terhadap kepentingan individu terdakwa dan juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Penerapan asas praduga tidak bersalah sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum pidana menunjukkan perlindungan terhadap kepentingan individu terdakwa. Penerapan pembalikan beban pembuktian yang berarti asasnya adalah praduga bersalah atau presumption of guilt, ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap kepentingan umum karena tujuannya untuk membongkar terjadinya kejahatan. Nah, dalam hukum pidana, adanya perhatian terhadap dua perlindungan sekaligus ini dikenal dengan prinsip monodualistik. Dua dalam satu kesatuan, yaitu antara daad strafrecht dan dader strafrecht. Hukum pidana yang memberikan perhatian terhadap daad perbuatannya, yaitu kejahatan-kejahatan yang sulit dalam pembuktian, sekaligus hukum pidana yang memberikan perhatian terhadap dader pelakunya. Nah, ini yang dikenal sebagai prinsip monodualistik yang mengkompromikan
antara perlindungan terhadap kepentingan individu terdakwa dan juga kepentingan umum. Atau ada yang menyebut dengan daadstrafrecht, daderstrafrecht, atau daderstrafrecht, hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan dan pelakunya. Ini terkait dengan kompromi atau jalan tengah terhadap pemberlakuan sistem pembalikan beban pembuktian. Nah, sistem pembalikan beban pembuktian sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni. Di dalam pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni ini, terdakwa dibebani untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Sementara penuntut umum sama sekali tidak dibebani untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Jadi benar-benar absolut, murni. Ada perpindahan beban pembuktian dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Sehingga beban pembuktian itu hanya ada pada terdakwa. Di mana terdakwa dibebani untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Sementara penuntut umum sendiri tidak dibebani untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Ini merupakan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni. Yang kedua, ada pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Kenapa dikatakan terbatas? Dikatakan terbatas karena tidak semua pembuktian dibebankan kepada terdakwa. Artinya, beban pembuktian itu ada pada terdakwa sekaligus pada jaksa penuntut umum. Sedangkan dikatakan berimbang karena baik terdakwa maupun penuntut umum sama-sama dibebani pembuktian. Ini sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Jadi baik terdakwa maupun penuntut umum sama-sama dibebani untuk membuktikan. Kalau terdakwa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, kalau jaksa penuntut umum dibebani untuk membuktikan kalau terdakwa bersalah. Sehingga beban pembuktian itu ada pada kedua belah pihak, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum. Sehingga pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang ini berbeda dari pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni. Nah, kenapa sistem pembalikan beban pembuktian ini diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi? Pertimbangannya adalah yang pertama, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Sehingga meniscayakan untuk ditangani dengan cara-cara yang luar biasa atau extraordinary measures. Tidak disebut sebagai extraordinary crime kalau tidak perlu ditangani dengan cara-cara yang luar biasa. Disebut extraordinary crime karena memerlukan adanya penanganan yang luar biasa atau extraordinary measures. Ya, salah satu penanganan dengan cara luar biasa itu dilakukan dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian. Pertimbangan yang kedua, pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi tidaklah mudah. Karena pelakunya adalah orang-orang yang berpendidikan atau profesional, memiliki jabatan atau kekuasaan tertentu, sehingga mengetahui cara-cara untuk menyembunyikan kejahatannya. Korupsi itu memenuhi kriteria sebagai white collar crime, kejahatan kerah putih. Karena korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan atau profesional. Korupsi juga hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau dia memiliki kekuasaan tertentu. Atau paling tidak dia punya akses terhadap kekuasaan tertentu. Karena dia berpendidikan, dia profesional, punya jabatan atau kekuasaan tertentu, sehingga dia lebih tahu bagaimana cara-cara untuk menyembunyikan kejahatannya. Sehingga pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi itu tidaklah mudah. Untuk kepentingan umum, yaitu membongkar terjadinya korupsi yang dampaknya itu multidimensi, dampaknya itu bisa
pada aspek pendidikan, sosial, budaya, masyarakat, dan aspek-aspek yang lain termasuk aspek politik, maka diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Mengorbankan sebagian atau apa namanya hak dari terdakwa demi untuk kepentingan publik, yaitu membongkar adanya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan bagi kepentingan publik. Inilah pertimbangan kenapa diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Ya, pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam pasal 12B besar ayat 1 huruf A, pasal 37, pasal 37A besar, dan pasal 38B besar. Yang bisa dikelompokkan menjadi dua. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni, dan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang. Yang pertama, pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni. Ini ada pengaturannya dalam pasal 12B besar ayat 1 huruf A, yang mengatur bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan. Nah, apabila nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Pada dasarnya gratifikasi itu bukan merupakan tindak pidana. Gratifikasi itu baru merupakan tindak pidana kalau gratifikasi itu sudah dianggap sebagai suap. Ketika ada seseorang yang menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi itu bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Bagaimana jaksa penuntut umum? Dalam kasus gratifikasi yang demikian, maka tidak dibebani untuk membuktikan bahwa gratifikasi itu merupakan suap. Jadi beban pembuktian itu hanya ada pada terdakwa. Kalau terdakwa bisa buktikan, maka terdakwa tidak akan dipidana. Tapi kalau terdakwa tidak bisa buktikan bahwa gratifikasi itu bukanlah suap, maka terdakwa akan dipidana. Ini ketentuan pasal 12B besar ayat 1 huruf A terkait dengan gratifikasi yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih. Kalau di bawah 10 juta maka beban pembuktiannya ada pada jaksa penuntut umum. Kemudian yang kedua, pembalikan beban pembuktian murni atau absolut ada di pasal 38B besar, yang mengatur bahwa setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16 wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Ketika terjadi pemeriksaan di pengadilan, ada harta benda milik terdakwa yang belum masuk dalam dakwaan. Tetapi dalam pemeriksaan di pengadilan ada dugaan bahwa harta benda miliknya tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Ya, disitulah maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda yang dimilikinya itu tidak berasal dari tindak pidana korupsi. Kalau yang masuk di dakwaan maka jaksa penuntut umum lah yang dibebani untuk membuktikan. Tapi kalau harta benda itu tidak masuk dalam dakwaan, padahal diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka yang dibebani untuk membuktikan adalah terdakwa. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutus seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Mutlak nih, absolut, murni. Karena ketika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya tidak berasal dari tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut
dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Maka hakim punya kewenangan untuk memutus baik seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Berarti ketentuan pasal 38B besar ini mengatur mengenai sistem pembalikan beban pembuktian absolut atau murni. Kemudian yang kedua, ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pengaturan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Ini ada di pasal 37A besar yang mengatur bahwa terdakwa wajib, sekalipun wajib nih, memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Jadi terdakwa punya kewajiban untuk memberikan keterangan. Hanya wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya atau harta benda istri atau suami, anak, orang lain atau korporasi sepanjang diduga punya hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan. Ya, sekalipun itu wajib, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi sifatnya tidak menentukan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, tetapi hanya memperkuat alat bukti yang sudah ada saja. Andainya pun terdakwa tidak memberikan keterangan, maka tidak menjadi alasan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada andainya pun terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan seterusnya, maka bukan berarti itu menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Karena sifat keterangan terdakwa itu hanya untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada. Jadi dasar penjatuhan pidana itu tidak semata-mata karena terdakwa tidak dapat memberikan keterangan. Atau tidak dapat membuktikan bahwa harta itu bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena sudah ada alat bukti yang lain. Nah, keterangan itu hanya untuk memperkuat saja manakala memang terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan tersebut. Ya, karena sifatnya hanya memperkuat alat bukti, jadi tidak menentukan terhadap putusan pengadilan, maka penuntut umum ya tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Jadi pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa itu sifatnya hanya untuk memperkuat bukti yang telah ada. Nah, dari mana bukti yang telah ada? Bukti yang telah ada kan berarti berasal dari jaksa penuntut umum. Artinya jaksa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sehingga ini merupakan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Kemudian yang berikutnya ada di pasal 37 yang mengatur terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Karena ini hak berarti tidak wajib. Sehingga jaksa penuntut umum ya tetap dibebani untuk membuktikan dakwaannya. Sementara terdakwa hanya hak saja. Dia bisa menggunakan hak itu atau tidak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ini ketentuan dalam pasal 37. Oleh karenanya maka dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pengaturan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian baik yang bersifat absolut atau murni maupun yang bersifat berimbang, yang bersifat ya, baik yang bersifat absolut atau murni maupun yang bersifat berimbang.
atau terbatas. Berimbang dan terbatas. Jadi dua sistem pembalikan beban pembuktian itu sama-sama ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan ketentuan yang merupakan lex specialis di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.